warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sehat, juga tetap semangat ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 5, masih di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Kedua, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terkandung dalam isi dongeng. Ketiga, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Keempat, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik terhadap sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Kelima, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran atau komutatif pada operasi penjumlahan untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, berikut adalah kalian simak. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani, pekerjaannya yaitu menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Nah, di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Gua akan bacakan ya. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hatinya. Pada saat petani pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari dirawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Kemudian, setelah beberapa hari, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi lagi oleh burung pipit kecil yang waktu ia tolong. Nah, burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun langsung pergi. Nah, petani sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh dengan subur. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Nah, petani itu sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata, isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu, ia membelah semangka terakhir. Ternyata, keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Itu bukan ceritanya? Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh dengan pertolongannya. Setelah kalian menyimak
menyimak dan nanti tugasnya adalah kalian membuat gambar berseri yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Tadi kan ada 5 paragraf ya. Nah, paragraf pertama kalian gambar, kedua dan ketiga, keempat, serta kelima. Nah, di sini Bu akan contohkan gambar ketiga pada saat dia ingin mengambil buah semangka. Nah, kalian gambar seperti ini atau bebas sesuai imajinasi kalian, silahkan digambar. Ini hanya adalah contoh saja ya. Oke. Nah, setelah menyimak, dalam sebuah dongeng pasti ada sebuah amanat yang akan disampaikan. Dari petani yang baik hati, kalian belajar untuk berbuat baik kepada semua manusia, baik hewan ataupun tumbuhan. Nah, di sini adalah contoh berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu kalian dapat menolong korban bencana alam. Kemudian yang kedua, saling meminta maaf dan memaafkan jika kita melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit, kemudian mendoakan mereka agar lekas sembuh. Itu termasuk ke dalam berbuat baik kepada manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana berbuat baik kepada tumbuhan dan hewan? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, kita memberi makan kepada hewan. Nah, di sini ada hewan kucing. Nah, kalian bisa memberi makan kepada hewan. Itu termasuk berbuat baik ya. Yang kedua, jika kalian memelihara ayam, maka buatkanlah kandangnya dan bersihkanlah kotoran yang ada di dalam kandangnya. Itu termasuk berbuat baik kepada hewan. Yaitu menyiram dan merawat tanaman setiap hari. Kenapa harus berbuat baik kepada tumbuhan dan hewan? Karena mereka termasuk makhluk hidup yang harus kita rawat dan kita pelihara. Nanti dipraktekkan ya di rumah ya. Berbuat baik itu masuk ke dalam sila Pancasila, pengamalan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini disimbolkan dengan rantai emas. Kenapa disimbolkan dengan rantai emas? Karena menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya harus saling membantu. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas matematika, yaitu sifat komutatif penjumlahan. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Seperti ini ya. A ditambah B dan kita tukar menjadi B ditambah A. Untuk lebih jelasnya, yuk kita berlatih dengan contoh soal berikut ini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Yang ditanyakan, berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jika ada kata jumlah, maka kita jumlahkan atau kita
tambahkan. Caranya seperti ini. Kita tulis yang pertama adalah Manggis Dayu yaitu 540. Nah, Manggis Siti 590. Kita hitung seperti dengan cara kemarin, maka akan menghasilkan 1130. Nah, kita tukar. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Maka akan membentuk seperti ini ya. 540 ditambah 590 sama dengan 590 dan tambah 540. Nah, nanti akan ada tugas untuk kalian di buku paket tema 2 latihan matematika halaman 50 dan 51. Selamat mengerjakan ya. Dan sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.